Hai, perkenalkan nama saya Giat Adiatmojo, NPM 19630944. Seperti yang kita tahu, dalam komputer memiliki semacam perintah untuk menjalankannya. Perintah ini menggunakan program yang namanya algoritma. Algoritma sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya quicksort yang akan kita bahas berikut ini. Quicksort pertama kali ditemukan oleh C.A.R. Hoare pada tahun 1960 dan dimuat sebagai artikel di Computer Journal 5 pada April 1962. Menurut laman wikipedia.com, quicksort adalah algoritma sorting yang berdasarkan pembandingan dengan metode divide and conquer. Disebut quicksort karena algoritma quicksort mengurutkan dengan sangat cepat. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode quicksort. Tentukan elemen sementara atau pivot value. Tentukan elemen awal I. Tentukan elemen awal J. Sekarang telah terbagi menjadi dua partisi. Tukar atau pindahkan partisi yang nilainya lebih kecil dari pivot di sebelah kiri pivot dan yang lebih besar dari pivot di sebelah kanan pivot. Karena 9 lebih besar dari 7, maka 9 dipindahkan ke sebelah kanan pivot. Karena 4 lebih kecil dari 7, maka posisi tidak berubah. Karena 2 lebih kecil dari 7, maka posisi tidak berubah. Karena 10 lebih besar dari 7, maka posisi tidak berubah. Karena 1 lebih kecil dari 7, maka 1 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka 5 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Sekarang sudah terdapat dua partisi yang sudah diseleksi. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Dengan partisi 1 nilainya lebih kecil dari pivot. Dengan partisi 2 nilainya lebih besar dari pivot. Partisi 1 dengan 4 sebagai pivot. Partisi 2 dengan 10 sebagai pivot. Lalu tukarkan masing-masing nilainya. Dengan aturan, nilai yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri, dan yang nilai yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka 2 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Karena 1 lebih kecil dari 4, maka 1 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Karena 5 lebih besar dari 4, maka 5 tidak berubah. Karena 7 lebih kecil dari 10, maka posisi tidak berubah. Karena 9 lebih kecil dari 10, maka posisi tidak berubah. Data sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Quicksort selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan program Pascal Quicksort yang telah saya buat sebelumnya. Oke, langsung saja di sini kita akan buat program Quicksort SSCRT. Di sini saya menggunakan tipe larik array dalam rentang 1 sampai 100 menggunakan of integer. Lalu di sini ada variabel dan saya menggunakan prosedur. Ada 3 prosedur yang saya gunakan. Prosedur yang pertama ada input data. Ini adalah input data yang pertama. Ini prosedur yang kedua. Ada prosedur tukarkan, yang mana nantinya ketika data itu masuk, lalu data itu akan ditukarkan. Prosedur tukarkan variabel d, b dengan tipe data integer, variabel t integer,
lalu begin. Lalu prosedur yang ketiga ada prosedur quicksort menggunakan variabel a titik 2 lari aw ak integer. Aw ak integer ini untuk perwakilan data. Lalu variabel menggunakan prosedur atur. Lalu begin i aw plus 1 j sama dengan k. Lalu di bawah sini ada will do, will ai kurang dari a aw do increment. Lalu di bawahnya ada will aj lebih besar dari aw do decrement. Lalu begin tukarkan. A i, aj will ketika a i kurang dari aw do increment i, will aj lebih besar dari aw do decrement. Lalu kita tukarkan a aw dan a aj. Lalu begin if aw kurang dari ak, then begin atur quicksort a, aw, j kurang 1, lalu quicksort a, j plus 1, ak, lalu kita add. Nah, di sini adalah program utamanya, menggunakan repeat untuk mengulang program. Lalu saya masukkan input data. Input data yang pertama kita buat, lalu di sini quicksort untuk penukaran data. Lalu for i untuk mengulang. Lalu write data i, untuk spasinya. Lalu di sini begin and return. Nah, di sini saya menggunakan perulangan. Lalu di sini ada until, reset sama dengan end. Nah, ini nanti ketika si user menuliskan huruf n kecil, maka programnya akan otomatis berhenti. Contoh X 10,23 return thank you red key. Nah, data telah selesai dibuat, langsung kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Masukkan jumlah data 5 misalkan, data ke-1 3, data kedua 4, data ketiga 1, data keempat 7, data kelima 8. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di bagian atas adalah urutan data sebelum diurutkan, lalu yang di bawahnya adalah hasil pengurutan angka. Lalu ketika kita mengetikkan huruf n, maka programnya akan otomatis berhenti. Tentang keunggulan dan kekurangan quicksort. Keunggulannya ada 4 yang sudah saya rangkum. Yang pertama, secara umum memiliki kompleksitas O, N, log N. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Yang ketiga, dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti merge sort dan heap sort. Lalu selanjutnya ada melakukan proses langsung pada input in place dengan sedikit tambahan memori. Yang terakhir, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Lalu kekurangannya sendiri, ada sedikit kesalahan dalam penulisan program, membuatnya bekerja tidak beraturan, hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Yang kedua, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas O, N pangkat 2. Yang ketiga, secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input data hasil akhirnya dalam hal inputnya bernilai sama. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, pada penerapan secara rekursif, memanggil dirinya sendiri bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stack dan memacetkan program. Pada
Yang terakhir, pada bahasa pemrograman, quicksort ada dalam pustaka stable H untuk bahasa C, dan class t-list dan t-string-list dalam Delphi, objek Pascal maupun Free Pascal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan maaf kalau misalkan ada salah kata dan ada kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.